Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaida. Saya guru mata pelajaran Al-Quran Hadis sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video uji kinerja dengan tema etos kerja pribadi muslim kelas 11 semester 2. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Guru absen ya? Alfianti Intania? Sakit. Anggia? Eva? Farah? Sakit. Hildani? Irhami? Sakit lagi. Melisa? Nadia? Akila? Putih? Sakit lagi. Siva Azhara? Medina? Ini banyak yang sakit, kenapa ya? Di musim sakit, demam atau sakit apa? Ya, semoga teman-teman yang sakit segera sembuh. Ya, yang sehat tetap dipertahankan sehatnya ya. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu mau mereview pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Minggu kemarin Al-Quran Hadis membahas apa? Berkompetensi dalam kebaikan. Ya, terus di situ dijelaskan di surat Al-Fatir dibagi jadi berapa ya? 3. Yang pertama coba Mbak Hiza. Yuk, yang kedua siapa yang tahu? Iya, orang yang berlaku pertengahan. Yang ketiga bareng-bareng? Iya, jadi ada 3. Yang pertama ulangi dalam diri sendiri. Yang kedua itu pertengahan, dan yang ketiga ya, alhamdulillah, meskipun lupa-lupa sedikit ya Mbak Eva ya, masih ada yang ingat. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran hari ini. Kita akan belajar mengenai etos kerja pribadi muslim. Ada yang tahu etos kerja itu apa? Semangat bekerja atau gigih dalam bekerja. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah memahami isi kandungan dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, memahami surat Al-Qasas ayat 11 serta memahami hadis tentang etos kerja pribadi muslim. Itu yang pertama ya. Sedangkan yang kedua, mampu membuat kesimpulan tentang Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, Quran surat Al-Qasas dan hadis tentang etos kerja pribadi muslim. Yang ketiga, mampu mengkomunikasikan materi etos kerja pribadi muslim. Paham ya? Tadi sudah agak dengar ya, kita akan membahas surat apa? Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. Mbak Siva bacakan surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. Yang keras ya. Yang lainnya menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Sekarang lanjut coba Mbak Anggia bacakan arti dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. Yang lainnya menyimak ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ayat 10, apabila sholat telah dilaksanakan. Ayat 11, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Jadi sudah dijelaskan ayat 9 itu mengenai sholat Jumat ya. Jadi orang-orang yang beriman diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segera kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu. Di ayat 9 ini
ketika ada seruan, ketika ada kamu dengar adzan, baik itu sholat Jumat, baik itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kalian disuruh ngapain? Langsung sholat dan meninggalkan aktivitas di jual beli atau aktivitas duniawi. Semisal kamu lagi scroll scroll HP, berarti kamu harus ngapain? Ya sekarang biasanya gitu nggak? Enggak. Ya, jadi di ayat 9 itu ketika ada seruan dari Allah, ketika ada adzan, kita langsung bersegera untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi kita tinggalkan dulu apa yang sedang kita lakukan. Terus di ayat 10, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Di sini ada kata-kata bertebaranlah. Jadi maksudnya di sini setelah kamu sholat, setelah kamu selesai beribadah, kamu boleh untuk melaksanakan aktivitas kembali, mau untuk bekerja. Jadi di sini tidak hanya kamu harus sholat, baca Al-Quran, terus ngapain ibadah doang, tapi tidak bekerja. Nanti kalau semisal tidak bekerja, kamu makannya dari mana? Minta-minta. Kalau minta-minta itu baik nggak sih? Ya, tadi ada yang bilang tangan di atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Jadi setelah sholat diharapkan untuk kembali lagi bertebaran atau kembali lagi beraktivitas, melaksanakan pekerjaan kembali. Yang lagi di sekolah berarti kembali sekolah. Yang lagi bekerja kembali bekerja. Iya, saran di ayat 11. Di ayat 11 itu kalau ayat 9, 10 tadi tidak ada asbabun nuzulnya, di ayat 11 ada. Coba di sini ada yang ingat apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Ya, jadi di ayat 11 ini asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi sedang melaksanakan sholat Jumat, sedang berkhutbah. Kamu tahu berkhutbah? Iya, itu lagi berkhutbah. Tiba-tiba ada datang rombongan dagang dari Syam. Mereka berdagang lah. Kalau orang berdagang di sana itu biasanya sebagai tanda kalau mereka datang itu para perempuan itu membunyikan bunyi-bunyian biar berkumpul. Ah, itu ada pedagang. Lah ini yang sedang sholat, bubar semuanya. Kayak kamu gitu ya, kalau bel itu kan langsung bubar ya, langsung ke kantin semua ya, sama. Mereka langsung bubar semua, sampai tinggal menyisakan 12 orang. Padahal pada saat itu Nabi sedang berkhutbah. Jadi ayat di sini itu bahasanya nyindir. Atau nyindir orang-orang yang ketika lagi sholat malah meninggalkan dan malah tadi belanja tadi ya. Jadi di ayat 11 ini ketika kita sedang beribadah harusnya kita khusyuk ya. Harus khusyuk ya. Khusyuk. Khusyuk itu apa? Fokus. Ya, kamu harus fokus. Jadi tidak kemana-mana gitu ya. Kayak lagi belajar itu harus fokus ya. Gimana tadi? Puyeng nggak? Jenuh ya? Ya, sekarang biar tidak jenuh, biar tidak sepaneng banget dari tadi ngeliatin layar, dengerin bu guru apa menyampaikan pelajaran, kamu berdiri dulu. Kita refreshing dulu ya. Nanti kalau bu guru bilang saya mengatakan angkat tangannya, berarti kamu angkat tangan ya. Tapi kalau cuma bilang angkat tangan enggak? Ya, nanti kalau saya bilang angkat kakinya, saya bilang angkat kakinya berarti angkat kakinya. Tapi kalau angkat kaki, paham? Ya udah ya, kita mulai ya. Untuk pemanasan dulu, saya mengatakan angkat kakinya. Benar semua ini, fokus ini. Angkat tangannya. Ya, salah. Belum fokus. Ulangi lagi ya. Nanti kalau ada yang salah, berarti suruh ngapain? Suruh maju ya. Nyanyi apa? Balonku. Sekarang angkat tangan kanan. Angkat kaki kanan. Saya bilang angkat kaki kiri. Saya bilang angkat tangan kanan. Bila salah. Ya, bila maju. Ih, bener kanan ya? Maju. Ya, ini bila maju sini. Nggak fokus dia. Mikirin apa sih, Bil? Ya. Sekarang. Dihukum suruh ngapain? Nyanyi apa? Ya, pelangi dah. Pelangi-pelangi alam hadiahmu, ampun hijau di langit yang biru.
Ya tepuk tangan ya. Ya silakan duduk bila. Ya. Ini sudah fresh kembali ya? Sudah fresh kembali ya? Boleh duduk. Sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan cara belajar kalian. Coba di sini siapa yang mudeng ketika mendengarkan? Siva, Anggia, sama Hisa ya. Terus di sini siapa yang mudeng ketika melihat atau membaca? Ya, ada Bila, ada Akila, ada satu lagi Melisa. Ya, berarti kalian berkelompok sesuai dengan yang tadi Bu Guru bagi ya. Nah, nanti sisanya mengelompok sendiri. Berarti sebelah sini kelompok yang auditorial atau yang belajarnya dengan cara mendengarkan. Nah, yang sebelah sini yang belajarnya dengan cara melihat atau membaca ya. Yang sebelah sini dengan cara dua-duanya. Jadi dia membaca juga melihat video. Sekarang kalian lihat video berikut ini ya. Ya, jadi kalian lihat videonya silakan kalian play. Terus nanti dicari kesimpulannya apa sih isi kandungan dari surat Al-Qasas. Paham? Ya nanti kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Tugas kalian adalah mencari kandungan isi dari hadis di bawah ini. Paham? Ya nanti kalau ada yang tidak paham atau ada yang bingung silakan ditanyakan lagi ya. Gimana sebelah sini sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Coba. Kalau segera menunaikan sholat, berarti harus selalu sholat pada tepat waktu ya, Zah? Iya, jadi kita kalau ada suruhan azan berarti langsung buru-buru gitu ya, meninggalkan semua yang pekerjaan yang lagi sedang dilakukan. Paham? Paham. Gimana ini kelompok ini gimana sudah tugasnya sudah? Sedikit belum paham. Masih ini ya. Ya coba kalau kalian sambil melihat video di bawah ini. Ya. Dengerin dulu ya. Nanti kalau ada yang belum paham atau ada yang nggak paham, panggil lagi ya. Semuanya sudah selesai ya? Ya. Kita kalian presentasikan yang tadi sudah kalian diskusikan dengan temannya. Nanti kelompok lain boleh bertanya ya. Silakan dari kelompok sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami akan membacakan kesimpulan dari Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Ketika azan berkumandang, harus segera meninggalkan kegiatan atau pekerjaan seperti jual beli, scroll TikTok, kemudian segera melaksanakan sholat, terutama sholat Jumat bagi laki-laki, dan khusyuk dalam melaksanakannya. Cukup sekian, terima kasih. Saya mau nanya, apa yang dimaksudkan khusyuk di ayat tersebut? Khusyuk itu seperti fokus dalam melaksanakan sholat, tidak bercanda, dan tidak mengobrol. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat teman yang sudah maju. Sekarang kelompok selanjutnya. Silakan kelompoknya Hisa, Siva, dan Anggia maju dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan isi kandungan surat Al-Qasas ayat 77. Jadi bahwasanya di sini itu ibadah itu harus seimbang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita di dunia, iya boleh bekerja, tapi kita juga nggak boleh lupa sama akhirat, karena hidup itu harus seimbang. Contohnya kalau misal kita udah berusaha, berarti kita juga harus berdoa. Kita juga jangan lupa untuk beribadah kayak sholat. Terima kasih penjelasannya dari kelompoknya Anggia, Hisa, sama Siva. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak Bila. Apa salah satu amal yang dapat diterima di akhirat? Salah satu amal yang dapat diterima di akhirat itu adalah sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Guru akan memberi kesimpulan dari pelajaran kali ini. Yang pertama, ya, sebagai muslim yang baik, kita harus seimbang antara di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia, berarti kita harus bekerja seakan-akan kalau kita akan hidup 1000 tahun lagi. Ya, jadi kamu harus bekerja, belajar dengan giat, seolah-olah kamu hidup masih
lama ya. Sedangkan ketika sedang sholat atau sedang melaksanakan ibadah, seolah-olah kita akan mati hari itu juga ya. Jadinya giat. Jadi harus seimbang antara di dunia dan akhirat ya. Jadi tidak hanya sholat puasa tetapi tidak bekerja, atau cuman bekerja tetapi tidak sholat, tidak mengerjakan ibadah. Karena sebenarnya kalau misal cuman sholat aja nggak punya uang, susah nggak? Susah. Soalnya uang itu berguna ya. Kamu mau haji pakai apa? Pakai uang. Mau umroh? Sedekah? Iya. Bahkan Nabi itu pernah ada seorang pemuda yang sedang di masjid lagi sholat itu ibadah terus. Nabi bertanya sama sahabatnya, ini ada seorang pemuda ibadah terus, itu siapa yang menafkahinya? Jawab sahabat adalah bapaknya. Nah, Nabi berkata berarti lebih baik bapaknya karena dia yang menafkahi. Jadi kita harus seimbang. Ketika sedang bekerja berarti seolah-olah kita akan hidup selamanya yang giat. Ketika sedang melaksanakan sholat berarti kita berpikir kalau kita akan hidup, kita akan meninggal besok. Paham ya? Ya. Sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.